karakter utama Harvest Moon bisa meninggal dunia. What? Tonton sampai habis. Oke, halo para hadirin semua, selamat datang kembali guys di channel Gema Show Indo. Dan kali ini seperti biasa kita ada video Uncle Review atau Uncle Rekomendasi. Di part 1, alhamdulillah sukses besar sampai 100.000 view lebih. Dan feedbacknya pada positif, teman-teman semua juga komennya pada positif semua. Dan pada request, Uncle lagi dong, Uncle. Uncle tuh, lama-lama ntar jadi Uncle Show Indo nih. Jadi USI, USI. Bukan GSI, bukan Gema Show Indo. Oke, di part kemarin, di part sebelumnya gue ngomongin soal Harvest Moon. Link ada di description. Tapi kali ini kita juga akan ngebahas Harvest Moon lagi. Tapi teman-teman sekalian, untuk bagi yang belum tahu channel gue atau yang baru nonton sekarang nih yang bukan subscriber channel Gema Show Indo tuh actually gak cuma Harvest Moon, kita ngebahas semua. Bahkan mostly dari Dota, GTA, game-game yang lainnya. Mungkin ada beberapa hidden gem gitu kan, yang mungkin akan kita bahas di episode Uncle Review ini. Untuk kali ini kita ngebahas lagi-lagi soal Harvest Moon ya, karena kebetulan temanya gue dapat Harvest Moon. Nah, di part lalu kita udah ngebahas Story of Seasons gitu kan, dan udah ngebahas sedikit soal Story of Seasons. Dan ada game yang memang Harvest Moon yang sangat detail, itu Story of Seasons, Trio of Town. Tapi kalau kita ngomongin game Harvest Moon, main karakter itu nggak pernah mati, nggak pernah tua. Apalagi kalau di Indonesia kita benchmark Harvest Moon atau tahu Harvest Moon tuh kebanyakan Harvest Moon Back to Nature. Back to Nature, Harvest Moon yang kagak ada matinya. Anak lu bisa sampai gede cuman sampai ngerangkak, and that's it gitu kan. Oh tapi bang, bukannya ada Harvest Moon Back to Nature yang bisa naik ke kapal terus ke kota? Iya, itu sebelum ada tukang timpa. Sebelum ada admin tukang timpa. Ya, Harvest Moon Back to Nature di Indonesia tuh banyak banget hoaxnya. Kemarin gue lihat di tukang timpa ya, admin tukang timpa di Facebook group, di page, ada literally Eli pakai hijab. Menarik gitu ya kan. Sejak kapan jadi halal gitu. Jadi muslimah, mantap. Oke, tapi seperti yang gue bilang, di sini gue akan ngebahas soal Harvest Moon yang dimana main karakter bisa mati. What? Ya teman-teman, ini adalah salah satu Harvest Moon yang cukup underrated juga. Banyak orang yang nggak tahu, tapi kalau teman-teman tahu, bagus, karena di sini gue akan ngebahas detailnya. Mungkin ada beberapa info yang teman-teman belum tahu, mungkin ada beberapa info yang teman-teman udah tahu, atau mungkin ada beberapa info yang kurang di video ini. Boleh ditambahkan di komen. Tapi yang jelas nonton dulu sampai habis. Oke, jadi Harvest Moon ini teman-teman, main karakternya bisa mati, bisa meninggal dunia karena ketuaan. Anak lo di game Harvest Moon ini bisa dari bayi, anak-anak sampai dewasa. Dan anak ini begitu udah menjadi dewasa, dia akan menyesuaikan dari pendidikan yang lo kasih dan juga dari sifat ibunya. Ini memang yang akan gue sebut, ini adalah salah satu Harvest Moon yang cukup detail ya, tapi berbeda dari Harvest Moon lainnya, yakni Harvest Moon A Wonderful Life. Oke, ini Harvest Moon Wonderful Life ini adalah seperti biasa ya, developer by Marvelous dan publisher oleh Natsume. Banyak mungkin ketika gue ngomong Harvest Moon Wonderful Life, mungkin teman-teman kayak, oh my god bang, gue dulu mainin itu di PS2. Tapi apakah kamu tahu faktanya sebenarnya ini bukan game PS2? You need to know this. Oke, jadi teman-teman sekalian, originalnya game Harvest Moon A Wonderful Life ini dulu rilisnya adalah di Nintendo GameCube. Itu adalah konsol Nintendo yang dulu menyaingi PS2, yang dimana spesifikasi sebenarnya melebihi PS2. Tapi secara pamor, secara kuantitas, secara penjualan sangat-sangat jauh dengan PlayStation 2. Nintendo GameCube untuk game Harvest Moon Wonderful Life ini rilis di tahun 2003. Teman-teman sekalian, udah pada lahir belum? Gue masih SD tuh. Dan bahkan mereka rilis juga untuk yang versi cewek, sama seperti Back to Nature. Dia rilis cuma di Nintendo GameCube tapi, dan itu versi Jepang di tahun 2004. Dan untuk versi Inggrisnya di tahun 2005. Oh bang, gue tahu bang, Harvest Moon Wonderful Life ini kemarin baru remake kan? Betul, baru di remake Story of Seasons Wonderful Life. Cuman Story of Seasons Wonderful Life tuh zaman sekarang banget ya, yang dimana zaman woki-woki gak jelas, dimana ada game anak-anak mengajarkan legebeth. Sumpah gue sih males, jujur ya teman-teman sekalian ya. Oh bang, berarti gara-gara Marvelous ya bang, gamenya jadi legebeth. Marvelous itu adalah yang bikin dari dulu. Cuman kalau zaman sekarang, Marvelous karena kerjasama dengan DEI, ada namanya perusahaan Sweet Baby Inc, sehingga memasukkan konsep-konsep gak jelas ini ke game anak-anak. Gue juga adalah salah satu yang protes dan menyuarakan hal tersebut. Apalagi kalau teman-teman yang follow gue dari lama atau subscribe gue dari lama, lu pada pasti tahu kan, gue anti banget soal begini-begini. Tapi memang ada beberapa di remake yang menjadi bagus ya, ada beberapa fitur yang menjadi bagus di remake-nya. Tapi nothing beat the original, of course. Nah, kita lanjut lagi, kita balik dulu ke Harvest Moon yang Wonderful Life ya.
bukan yang versi remake. Nah, tapi seperti yang gue bilang tadi teman-teman, konsol Nintendo GameCube dan juga PlayStation 2 secara penjualan tuh jauh kan. Segila itu memang PS2. Ya, untuk teman-teman yang merasakan era PS2, mantap, jangan lupa like. Oke, tapi anyway, karena fakta perbedaan itu gitu kan, banyak beberapa game-game yang di Nintendo GameCube ke PS2, Resident Evil 4, Harvest Moon Wonderful Life. Dari dua game yang gue mention barusan, entah kenapa lebih lengkap di versi PS2. Padahal secara spesifikasi konsol jauh lebih kuat Nintendo GameCube dibanding PS2. Tapi karena kuantitas penjualan dan lebih lakunya PS2 tuh selalu dapat kayak versi extended version, selalu dapat versi yang premium edition lah. Contoh, untuk Harvest Moon Wonderful Life ini, di PS2 rilisnya adalah tertulis sebagai Special Edition. Dan yang versi Jepang rilis di 2004, versi yang internasional yang bahasa Inggrisnya itu rilis di 2005. Fitur-fiturnya di Special Edition ini, banyak pak. Basically ya kayak plus DLC gitu loh. Contoh, nih gue sebutin ya, Harvest Moon Wonderful Life, salah satu fiturnya itu adalah menikah ya di semua Harvest Moon lah ya, kecuali yang Innocent Life. Menikah, ada gadis-gadis atau bachelorettes, calon-calonnya seperti di Harvest Moon Back to Nature ada Ellie segala macem. Kalau di sini mereka ada beberapa gadis-gadis kayak Celia gitu kan, terus ada Mavi yang dimana yang di bar tuh kan, kalau Celia yang tukang kebon. Nah tapi ada gadis memang di tahun pertama di game ini underage. Ya kan, di tahun pertama underage, tapi di tahun kedua baru bisa dinikahi. Gadis ini namanya Lumina. Lumina ini di versi Nintendo GameCube dia nggak bisa dinikahin karena salah satu gadis underage. Dan di versi PS2 di unlock lah Lumina bisa menikah dan menjadi salah satu wanita atau bachelorettes yang cukup sulit untuk di approach gitu kan, selain Nami. Dan di PS2 chapter lebih panjang dan ada beberapa cutscene baru dan juga bisa memiliki anak perempuan. Nah ini menarik. Ini adalah makanya Harvest Moon Wonderful Life adalah game Harvest Moon yang dimana main karakter lu bisa mati, bisa tua bisa sampai tua dan mati gitu ya, dan meninggal. Dan lu di sini bisa punya anak perempuan. Dan ini adalah Harvest Moon pertama yang dimana ya lo bisa punya anak perempuan. Karena mostly untuk teman-teman semua yang main Harvest Moon lo tahu kan kalau anaknya pasti laki-laki seperti itu. Dan ini bisa anak perempuan. Untuk yang versi Nintendo GameCube lo nggak bisa punya anak perempuan, hanya laki-laki saja. Ya karena itu adalah salah satu cutscene yang barunya dan beberapa fitur barunya di PS2 gitu kan, yang lo bisa punya anak perempuan. Ada caranya itu ngomong dengan Mr. Potts sampai berkali-kali sehingga sampai Mr. Potts yang ngomong, "Lu mau apa sih?" Sampai akhirnya lu jawab, "I want a daughter." Permintaan lu akan gua kabulin. Now leave me alone. Mr. Potts itu adalah salah satu karakter yang dimana ada di rumahnya kurcaci, ya kan? Dan di situ ada Potts literally kayak Gucci gitu, lu mencet X, tombol X terus di situ. Nanti lu sampai terus-terusan sampai si Mr. Potts yang ngomong, "Lu mau apa?" Seperti itu. By the way, soal kurcaci yang bisa dimintain tolong itu cuma ada di Harvest Moon Back to Nature teman-teman. Selebihnya kurcaci itu hanya sebagai menolong lu dalam bentuk lain, sebagai clue, sebagai petunjuk, atau bisa jadi salah satu ending di Harvest Moon PS2 ya. Dan untuk lahan lebih banyak di PS2 daripada di Nintendo GameCube. Gitu kan, lahannya ada 3 tuh kalau PS2. Kalau Nintendo GameCube lahannya kalau nggak salah cuma ada 2 deh. Nah itu soal kurcaci. Jadi kurcaci tidak bisa dimintain tolong untuk melakukan kerjaan sehari-hari. Nah ngomongin lahan, by the way, ini salah satu Harvest Moon yang cukup detail juga teman-teman sekalian. Dan ini adalah menjadi Harvest Moon yang dimana yang teman-teman mungkin dari Harvest Moon Back to Nature akan cukup terkejut begitu lo mainin yang versi PS2 yang ini. Karena di PS2 ini adalah Harvest Moon pertama yang lo cukup pay attention to detail untuk lahannya. Di Harvest Moon Wonderful Life ini mulai ada yang namanya tanah subur atau enggak. Jadi seperti yang gue bilang tadi, di Nintendo GameCube ada 2 lahan, di PS2 ada 3 lahan. Lahan yang paling dekat dengan rumah, tingkat kesuburannya paling jelek. Jadi tidak rekomendasi untuk bercocok tanam di situ kecuali untuk nanam pohon. Nah by the way juga di Harvest Moon Wonderful Life ini adalah Harvest Moon pertama yang dimana lo bisa nanam pohon. Nah so far yang kita tahu kita cuma nanam sayur-sayuran kan, kayak wortel, tomat dan sebagai sayuran yang pendek. Tapi untuk apel, jeruk, anggur dan tumbuhnya itu sekitar 2-3 musim. Ya, jadi ada perawatan pohon. Jadi untuk bercocok tanamnya agak sedikit berbeda. Ada pohon, ada tingkat kesuburan tanah, dan ini Harvest Moon pertama di PS2 yang lo actually ada fertilizer.
Ya teman-teman sekalian ya, ada fertilizer alias apa tuh bang? Pupuk. Back to nature tidak ada pupuk, tidak ada pupuk sama sekali. Nah tingkat kesuburan tanah untuk yang tanah sebelahnya yang dekat kandang ayam di Harvest Moon Wonderful Life itu tanahnya lebih subur. Jadi disarankan untuk nanam sayur-sayuran di situ. Di PS2 ya ada seperti versi DLC-nya ibaratnya, ada tanah yang yang bagus banget, tapi lu mesti minta tolong untuk ditebang-tebangin dulu tumbuhan-tumbuhan di sana sehingga menjadilah tanah, dan itu adalah tanah yang paling subur. Dan di situ ketika lu nanam sayuran-sayuran di situ, lu bisa menjual harga yang lebih mahal karena di situ lebih bagus hasilnya. Apalagi kalau ditambahin pupuk atau fertilizer seperti itu teman-teman sekalian. Jadi itu juga sekaligus tadi gue menjelaskan perbedaan Nintendo GameCube dan sekaligus fitur-fitur baru yang ada di Harvest Moon Wonderful Life. Gokil sih, pay attention to detailnya gokil banget. Dan jangan kaget juga beberapa tumbuhan musim tumbuhnya beda ya, seperti daripada Harvest Moon Back to Nature. Karena di Harvest Moon Back to Nature kalau teman-teman main ya, tidak ada tumbuhan yang tumbuh di musim winter, tidak ada. Paling kalau lu di hothouse, lu bisa nanam tumbuhan-tumbuhan yang dari spring sampai fall. Kalau di Harvest Moon PS2 ini, actually semenjak Save the Homeland sih ya, di musim winter atau musim salju, lo tetap bisa numbuhin tanaman dan bahkan ada beberapa tanaman yang khusus tumbuh di musim winter atau di musim dingin. Berbeda lah sirkulasi musimnya tuh beda, tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di musim apa aja tuh beda. Itu adalah mungkin salah satu shock kultur ya, yang tadi gue sebutin tuh shock kultur semua untuk teman-teman yang main Harvest Moon yang cuman dari Back to Nature. Begitu lo lompat ke PS2 dulu dan lo nge-skip Save the Homeland misalnya, lo tiba-tiba langsung main Wonderful Life, lo pasti kaget kayak, dia apa nih? Harvest Moon kok begini? Banyak perbedaan gitu kan. Dan perbedaan yang jelas satu lagi teman-teman adalah harinya. Harinya kenapa bang? Satu musim atau satu bulan cuman 10 hari. Menarik bukan? Oh tapi berarti lebih cepet dong bang. Jangan salah, ini waktunya lama banget teman-teman sekalian. Ya, untuk jalan waktunya tuh sebenarnya cukup lama lah, kurang lebih satu harinya ya 24 menit sampai 30 menit lah gitu kan. Ini sedikit berbeda ya. Kalau teman-teman Back to Nature atau PS2 yang Save the Homeland, ketika lo dalam ruangan, waktu berhenti. Gitu kan, itu salah satu ciri khas Harvest Moon yang zaman dulu. Tapi semenjak ke Wonderful Life, begitu lo masuk ruangan, entah itu rumah lu, rumah orang, kandang sapi, kandang ayam, waktu tetap berjalan. Seperti itu. Dan teman-teman sekalian, by the way juga untuk Harvest Moon Wonderful Life ini cukup detail. Fiturnya akan gua kasih tahu semua ya. Yang pertama, selain yang tadi gue sebutin semua ya. Yang pertama adalah di awal game lo udah dikasih sapi satu. Kalau dulu kita tahu boro-boro gitu kan. Lo yang awal ini udah dikasih sapi satu dan sapinya bisa udah ngeluarin susu. Loh bang, bukannya wajar bang sapi ngeluarin susu? Wait, jangan salah. Di Harvest Moon Wonderful Life lagi-lagi lebih detail daripada Harvest Moon Back to Nature. Karena di Wonderful Life sapi itu bisa ngeluarin susu hanya 2 musim. Nah terus gimana dong bang? Selebihnya lo bisa pilih untuk jual sapi lo atau lo kawinin. Jadi game ini cukup detail teman-teman sekalian. Fitur mengawin-kawinkan sapi sangat-sangat digunakan di game ini. Dan ini menjadi game Harvest Moon pertama juga di PS ya, yang dimana lo bisa dibeli sapi yang betina ya, atau di sini disebutnya bull gitu kan, yaitu sebutan untuk sapi jantan. Nah, sapi ini adalah Harvest Moon pertama kali yang dimana sapinya ada beberapa jenis dan beda-beda sapi, beda-beda susu. Harganya beda-beda pak. Ada yang namanya Star Cow, susunya mahal bener tuh. Ada yang namanya Marble Cow, susunya juga mahal banget. Ada yang normal cow, yang sapinya cuman putih hitam seperti biasa, yang dimana susunya harganya ya lebih murah dari yang lain. Tapi kualitas susu pun juga kembali di sini, sama seperti Harvest Moon yang sebelum-sebelumnya. Semakin tinggi affection atau hati pada hewan ke lo, semakin bagus kualitas susunya. Dan ada fodder yang berbeda. Lagi-lagi ini Harvest Moon yang dimana pertama kalinya ya untuk pengguna PS ada namanya Good Fodder untuk menaikkan tingkat kualitas susu. Gila emang Harvest Moon Wonderful Life ini ibaratnya gini, kalau teman-teman yang dari Back to Nature lo langsung main ke Wonderful Life, banyak banget shock kulturnya. Sumpah, karena ini kayak anjir kayak Harvest Moon yang berbeda tapi seru banget gamenya. Serius seru banget karena fiturnya banyak dan tidak ribet. Mungkin kayak soalnya tadi kayaknya berarti fiturnya banyak banget, apakah ribet? Enggak, percaya sama gue, enggak. Karena lo main Harvest Moon Wonderful Life ini di bawah santai aja. Di bawah santai aja bener-bener enjoy the game. Nanti tutorialnya tetap ada kok masing-masing. Terus fiturnya satu lagi adalah ketika lo punya sapi banyak, lo nggak harus meresin satu-satu. Nanti ada namanya milking room, otomatis sapi akan masuk ke situ, lo tinggal ngambil hasil susunya doang.
narik. Jadi itu mempermudah. Makanya gue bilang tadi juga, lo nggak butuh kurcaci untuk ngebantuin pekerjaan kebun lo. Karena nanti akan ada fitur di tahun kedua kalau nggak salah, di mana lo bisa upgrade rumah, yang di mana ada ruang milking room. Dan ada fitur baru lagi. Kalau Harvest Moon Back to Nature, lo cuma ada hewannya sapi, kuda, domba, ayam. Kalau di Harvest Moon Wonderful Life, sapi jenisnya ada beberapa, domba juga ada, kuda warnanya ada berbagai macam jenis, dan ada kambing. Dan kambingnya gunanya apa? Bisa menghasilkan susu. Literally namanya susu kambing. Nah cuman kambing ini agak kambing literally. Maksudnya gimana tuh? Lo beli dengan harga mahal, harga kambingnya. Udah gitu dia cuma bisa menyusui setahun. Setelah setahun susu kambingnya udah stop, nggak bisa dikawinin seperti sapi. Mau nggak mau lo harus jual kambingnya. Terus ntar beli lagi kambingnya. Seperti itu. Dan untuk unggas, Harvest Moon di Back to Nature cuma ada ayam. Di sini ada ayam, ada bebek. Gitu. Dan bebeknya sama ya, jadi satu sama kandang unggas lah pokoknya. Dan ada telur ayam dan ada telur bebek. Nah ngomongin unggas juga, lo harus beli yang jantan kalau teman-teman pengen menetaskan telurnya. Jadi kalau di Harvest Moon Back to Nature, lagi-lagi lo cuma ambil telur, lahir. Nah kalau di Wonderful Life, kalau lo beli ayam betina doang, hasilnya adalah tiap hari cuman telur biasa, which is buat dijual bisa. Tapi kalau lo beli yang jantan, ada namanya fertilized egg. Nah fertilized egg itulah yang akan bisa untuk netesin telurnya sebagai anak ayam atau anak bebek. Agak sedikit lebih detail lah gitu kan, tapi gampang kok, gampang banget. Banyak ya fiturnya ya, gila banget. Itu mostly barusan yang gue mention fitur-fitur dari berkebun doang tuh. Dan terus juga kita kalau di Harvest Moon Back to Nature untuk alat siraman, pacul dan lain-lain itu kita upgrade. Kalau di sini kita beli. Jadi untuk siraman misalnya kita bisa beli yang wadahnya lebih besar, jadi habisnya lebih lama seperti itu. Atau ada juga yang siraman dikasih dari penduduk desa. Begitu juga sama dengan alat pancing. Alat pancing ada yang bisa dibeli, ada yang bisa dikasih. Ya, dan juga di sini juga bisa mancing, dan mancingnya super duper gampang. Ya, gampang banget dibanding Harvest Moon Back to Nature. Jauh lebih gampang ini, tinggal begitu bunyi jeblok langsung lo mencet X aja. Ntar langsung langsung ngangkat secara otomatis. Dan ada beberapa spot yang bisa untuk mancing tentunya. Dan juga ada mining juga di sini sama ya. Miningnya tapi untuk mencari batu, untuk mencari barang-barang bisa dijual dengan mahal seperti itu. Nah, sebelum kita ngomongin penduduk kota, ada satu hal lagi yang harus gue sampaikan. Cara ngejual barang. Kalau di Harvest Moon Back to Nature, lo ngejual barang dengan tinggal masukin shipping bin, coek tung. Semudah itu. Tapi kalau di Harvest Moon Wonderful Life, lu bisa nitip ke Takakura, yaitu adalah teman paman lo. Teman bapak lo. Yang dimana nanti ada ruangan khusus untuk masukin hasil-hasil yang mau lu jual, dimasukin ke bin itu. Dan dia akan jual besoknya, dan lu terima duit di jam 2 siang. Atau lu bisa dapat duit secara cepat atau instan. Gimana caranya? Ini dia yang menarik dari Harvest Moon Wonderful Life. Lo bisa berdagang. Lo bisa menjadi pedagang kaki lima. Akan ada satu spot di desa di bawah pohon ya, yang dimana di situ lo bisa buka dagangan menjadi pedagang kaki lima. Dan nanti setiap orang yang lewat di situ akan mampir ke toko lo. Itu sih bro, menurut gue ini yang bikin seru. Karena pribadi Harvest Moon belum ada yang bisa kayak gitu, dan ini menjadi Harvest Moon yang pertama. Actually di DS ada yang which is yang udah di remake kemarin, yang Animal Parade gitu kan. Kurang lebih konsepnya sama seperti itu, cuman ini di Wonderful Life lu literally buka sendiri satu di situ. Gitu kan, plek. Gokil sih. Dan lu bisa jualan dengan bisnis. Misalnya kayak harga susu harganya 150 ya lu jual 150. Atau lu bisa berbaik hati ketika ada penduduk desa yang datang, lu bisa jual ya untuk lu 135 deh, kayak gitu. Itu bisa. Sehingga apa yang terjadi, lu gak cuma ngejual, tapi persahabatan lu dengan penduduk desa itu akan naik juga. Seperti itu. Itu adalah salah satu fiturnya. Gokil sih. Gokil banget gitu kan. Itu seru banget. Nah, itu adalah kurang lebih fitur-fitur dari Harvest Moon Wonderful Life. Nah, sekarang penduduk desa. Ada beberapa hal yang gue harus sampaikan di penduduk desa karena ada sesuatu yang baru juga. Kalau teman-teman cuma mainin Back to Nature gitu kan, ada sesuatu yang baru juga. Sesuatu yang barunya adalah, yang pertama, penduduk desa bisa menua. Ini tidak ada di Harvest Moon yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau teman-teman apalagi yang mainnya Back to Nature doang gitu kan, tidak ada ini penduduk desa yang menua. Yang ada kita cuma tahu penduduk desa ada anak kecil, ada orang dewasa, ada orang tua, dan ada bachelor atau bachelorettes yang bisa dinikahin. Tapi kalau di Wonderful Life,
karakter utama lo bisa menua dan meninggal, istri lo bisa menua, anak lo juga bisa menua dari bayi sampai dewasa, penduduk kota juga bisa menua. Seperti contoh, ada karakter namanya Nina. Ini nenek-nenek. Di tahun kedua dia meninggal dunia karena memang sudah tua. Dan tentunya di game Harvest Moon seperti yang gue bilang bisa menikah. Dan menikahnya caranya juga berbeda ya. Sama dengan bulu biru, cuman cara mendapatkan bulu birunya agak sedikit berbeda. Lo harus minimal sudah ada yang sangat suka sama lo dan sudah siap dinikahi. Baru nanti akan ada cutscene yang dimana ada bulu biru datang ke rumah lo. Seperti itu. Dan agak sedikit berbeda karena di Harvest Moon Wonderful Life berbeda dengan yang remake ya. Harvest Moon Wonderful Life ketika lo ngomong tidak ada hati sama sekali. Nah, gadis-gadis yang bisa dinikahi, mereka menyembunyikan diary yang dimana di situ lo bisa melihat betapa cinta mereka ke lo. Seperti contoh Silia akan ada di loteng di samping tempat tidurnya. Lumina ada di kamarnya seperti itu. Yang sudah bisa dinikahin adalah hatinya udah 4. Dan ini lagi, Harvest Moon pertama di PS ya, yang tidak ada loading. Harvest Moon Wonderful Life ini, kecuali kalau masuk ruangan atau masuk rumah orang. Tapi untuk ke beberapa tempat tidak ada loading. Gokil sih, gokil. Makanya di PS2 frame drop parah, karena PS2 aslinya nggak kuat. Frame drop parah banget, sampai 15 fps atau kurang kali, malah 10 fps. Kadang ada yang sampai dropnya parah banget, dan itu memang glitch yang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari di PS2. Sehingga Sony PlayStation akhirnya re-release untuk Harvest Moon Wonderful Life di PS3. Yang di PS3 baru frame lumayan, tidak drop. Jadi memang game itu memang sudah melebihi masanya ya. Harvest Moon Wonderful Life dengan segala fiturnya, dengan segala hal-hal barunya, memang itu melebihi masanya. Harvest Moon Wonderful Life di PS2 tidak kuat. Oh iya, nama desanya adalah ada 2. Kalau yang versi Jepang itu Forgotten Valley, kalau yang versi Inggris namanya Forget Me Not Valley. Ini bagus banget. Nah, kita sekarang ke cerita ya. Karena balik lagi teman-teman, Harvest Moon itu it's all about story. Lo main Back to Nature pun juga, kenapa lo bisa immerse sama gamenya itu, bisa immerse sama gamenya dan bisa nyatu dan relate sama gamenya, karena Harvest Moon itu bukan hanya sekedar game simulasi biasa. Harvest Moon itu adalah game yang dimana yang dimana lo tuh disuguhi dengan cerita yang luar biasa. Di Harvest Moon Back to Nature, ini adalah lahan kakek lo, terus lo ketemu gadis kecil yang dimana pada saat dewasa nanti lo berjanji untuk menikahinya. Nah, kalau di Harvest Moon Wonderful Life ini kurang lebih hampir mirip, sama-sama pewaris. Ini adalah lahan bapak lo meninggal dunia. Sementara sebelum bapak lo meninggal dunia, bapak lo tuh punya mimpi pingin punya lahan atau lahan pertanian yang luar biasa. Yang dimana mimpi itu bersama teman bapak lo, yaitu namanya Takakura. Nah, ketika Takakura makanya di event pertama yang menyambut lo di perkebunan lo, Takakura akan nanya, lo mau ngurus gak perkebunan ini? Kalau lo jawab no, langsung ending pertama. Oh, udah tamat, hore! Jadi teman-teman, itulah dia part pertama dan part terakhir. Langsung bad ending. Seperti itu. Dan by the way, ngomongin ending, Harvest Moon ini lo bisa ending kapan aja. Misalnya lo main nih, terus lo ke arah kota, lo akan diberhentiin sama kurcaci-kurcaci, dan mereka akan bilang, oh kalau lo mau ke kota, lo mau nyerah kah? Jawabnya iya. Terus lo bisa ending kapan aja. Sama seperti ending yang kalau lo dijawab di awal, lo bilang gak mau ngurus, ya udah pulang ke kota. Oh, udah tamat, hore! Kalau lo jawab iya, lo akan memainkan game ini. Ini adalah mencapai cita-cita bapak lo yang sudah meninggal dunia ceritanya ya, dan juga temennya si Takakura. Maka si Takakura ini bakalan sangat-sangat membantu lo di perkebunan lo, dan per tahun dia akan ada monolog seperti itu. Dan inilah yang bikin ceritanya bagus. Jadi seolah-olah game ini itu adalah diary Takakura. Takakura ngomong seolah-olah ke bapak lo gitu loh. Contoh, di tahun pertama dia cuma bilang, anak lo nih yang akan ngurus perkebunan ini bla 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 bla. Kita lihat apakah dia bisa, seperti itu. Di tahun kedua lo akan menikah dan lo akan punya anak, dan di situ Takakura juga akan monolog, ngomong ke bapak lo gitu, hi my friend, can you see us from above, kayak gitu-gitu. Bisa nggak lo lihat kita dari surga sana, bahwa anak lo nih ternyata cukup tanggung jawab untuk ngurusin perkebunan yang kita impikan, dan bahkan nih ada cucu lo loh di sini, cucu lo lucu banget gitu, namanya ini seperti itu. Di tahun kedua dan tahun ketiga ntar begitu sampai akhirnya karakter kita meninggal duluan.
Dan karakter kita itu meninggal duluan dibanding sama Takakura atau istri lo. Dan itu sedih banget cuy. Karena ketika lo meninggal, ntar istri lo doang yang survive sama anak lo. Nah, anak lo ini bisa tergantung bagaimana cara lo ngedidik. Karena di game ini juga ada simulasi parenthood. Ketika lo punya anak, ada namanya toko namanya Van, orang Cina dari negeri seberang ceritanya. Si Van ini buka 2 kali dalam sebulan. Si Van ini jual barang-barang yang tidak bisa lo beli di toko-toko lain. Salah satunya adalah kambing dan juga mainan anak-anak. Nah, mainan anak-anak itu ada mobil-mobilan, ada menggambar, dan ini detail banget. Ada teddy bear, stuffed bear gitu. Kalau lo beliin dia gambar doang, anak lo bakalan jadi seniman. Kalau lo beli mainan mobil-mobilan atau balok, anak lo akan menjadi kreatif. Dan kalau lo beliin semua dan dia akan mainin semuanya, anak lo bakalan jadi kreatif iya, seniman iya, sehingga dia bisa ngurusin kebun lo ketika lo udah meninggal. Nah, anak di ceritanya, di cerita Harvest Moon ini, anak lo bakalan memiliki 2 ending. Bayangin, anak lo memiliki 2 ending. Anak lo bakalan pergi ke kota untuk pergi ke universitas untuk kuliah, atau anak lo bisa jadi petani seperti pria Solo itu. Maksud gue, anak lo akan menjadi petani, bukan tukang kayu maksud gue. Capek ah. Antara 2 itu. Dan itu semua tergantung dari parenting lo pada saat selama lo mainin gamenya. Ketika anak lo kuliah di kota, otomatis dia akan meninggalkan ibunya, which is istri lo yang akan ditinggal oleh dia. Tapi ketika dia menjadi petani, dia akan sama istri lo dan tinggal di rumah itu. Jadi inilah cerita detail yang bahkan sampai ke anaknya. Harvest Moon pertama yang ceritanya sampai sedetail ini. Anak itu juga, sifat anak lo tergantung dari istri yang lo nikahin. Kalau Celia, 80% kemungkinan anak lo akan menjadi petani. Jadi dia gak akan pergi ke kota. Tapi bisa aja kalau lo bikin pinter, terus lo bikin jadi akademis, lo terus endingnya dia akan pergi ke ke kota untuk kuliah. Bisa aja. Tapi 80% anak lo akan menjadi petani. Jadi sesuai dengan sesuai dengan istri yang lo nikahin. Dan sifatnya juga hampir seperti Celia, yang ceria, periang dan sebagainya. Kalau lo nikahin Lumina, anak lo menjadi seniman 80%. Karena Lumina bisa main piano. Kalau lo menikahi Nami, anak lo bakalan cuek, bakalan menjadi pendiam, anak lo jadi ansos banget. Tapi nilai tingginya lebih seni daripada Lumina. Cuman ansos aja, sesuai dengan sifat ibunya. Kalau lo nikahi Mavi, dia lebih periang dan sebagainya. Dan kalau lo nikahin Mavi kalau nggak salah 80% anak lo bakalan lebih pengen ke kota. Karena lebih sifat petualangannya lebih kayak Mavi lah, untuk mencari tahu hal-hal barunya. Sedetail itu Pak. Gila memang Harvest Moon Wonderful Life. Lu mesti cobain sih. Kalau teman-teman yang main, mungkin kalau pengen main sih, mungkin ada yang versi remake sekarang ya, tapi nggak sebagus sama yang original. Kalau teman-teman pengen main yang versi original di PS5 lo, kalau nggak salah ketika lo langganan yang PS Plus masih ada deh tuh Wonderful Life. Tapi kalau misalnya nggak ada, emulator bro, Steam Deck, cobain. Itu bagus banget anjir. Game ini tuh nggak cuman soal ngumpulin uang sebenarnya, tapi kehidupan penuh dari awal sampai akhir. Dari lo muda sampai meninggoy. Nah menarik kan. Ini by the way yang gue ceritain tadi barusan, itu belum semuanya loh. Masih banyak lagi fitur dan karakter yang bisa lo explore. Lo harus coba. Uncle sangat rekomen game ini. Dan Uncle approve. Ini game yang bakal memakan waktu lo banyak, tapi indah bro. Di luar sana sosial media lagi ngeselin, di luar sana kehidupan lagi capek. Percayalah, main game ini tuh lo bakal gitu, menenangkan jiwa raga. Karena itulah Harvest Moon gitu loh. Itulah yang indah dari Harvest Moon. Dan Harvest Moon yang ini tuh memang berbeda ya. Kalau Harvest Moon ini lebih fokus ke cerita. Kalau Harvest Moon sebelumnya, apalagi Back to Nature, intinya kan kalau lo kan Harvest Moon Back to Nature tuh lo bertani sampai kaya. Mau lu nikah, mau lu kagak, bodo amat. Kalau di Harvest Moon Back to Nature kan bisa nikah, bisa enggak. Kalau di Harvest Moon Wonderful Life ini, lo harus menikah dan memang dipaksa menikah. Karena intinya gak cuman untuk menjadi kaya. Tapi di Harvest Moon ini lo lahir, maksudnya lo bertani, berkebun, lo jatuh cinta, nikah, punya anak, menua sampai bahkan meninggal dunia. Makanya Harvest Moon Wonderful Life, kalau teman-teman masih ingat dulu ya, sebelum ada era sosial media, dulu di majalah-majalah game seperti Hot Game, Game Station, dulu dan di seluruh dunia bahkan, Harvest Moon yang Wonderful Life dikenal sebagai the most emotional Harvest Moon ever made. Karena Harvest Moon yang ini lebih ke cerita. Walaupun fitur bertanya banyak, tapi ceritanya itu menyentuh hati banget. Karena Harvest Moon pertama yang akhirnya bisa tamat. Oh iya, sama satu lagi untuk berkebun gue lupa. Ada namanya tanaman hybrid. Apaan tuh bang? Wortel dicampur sama turnip jadinya apa. Dan ada 2 caranya. Ada ntar si Takakura memiliki makhluk aneh yang bisa menggabungkan makhluk hidup aneh bisa menggabungkan 2 bibit. Atau nanti akan ada alatnya dan mesinnya, seed maker. Menarik bukan? Tanaman pun bisa lo kawinin. Gila emang nih Harvest Moon.
Nah terus sama ada special feature dulu ya, kalau misalnya teman-teman untuk di Game Boy Advance atau di GameCube ya. Nah ini kelebihannya juga daripada di PS2. Special feature-nya kalau di Nintendo GameCube lo ada Friends Friends of Mineral Town atau More Friends of Mineral Town di GameCube. Lo bisa konekin ke Story of Season lo bisa konekin ke Harvest Moon A Wonderful Life. Jadi ntar ada kayak special cutscene gitu. 2 game itu digabungkan khusus untuk Nintendo. Kayak gitu. Ini adalah salah satu IP besar Harvest Moon. Ya, yang Forget Me Not Valley ini desanya. Dan sehingga IP karakter dan desa Forget Me Not Valley ini dipakai di game Harvest Moon lainnya seperti Harvest Moon DS gitu. Itu juga nanti akan gue bahas tuh karena Harvest Moon DS juga cukup unik, menggabungkan 2 karakter dari Mineral Town sama Forget Me Not Valley. Oke, itu dia kayaknya untuk Uncle Recommend kali ini. Mungkin agak sedikit panjang dibandingkan video sebelumnya karena ini memang fiturnya banyak banget. Ya teman-teman sekalian ya. Itu aja, by the way jangan lupa untuk like dan juga share ke teman-teman lo. Siapa tahu teman-teman lo ada yang main Harvest Moon tapi nggak tahu game ini tuh ada gitu kan. Silakan coba. Never too late to start, never too late to try. Gitu ya kan. It's never too late to try. Oke, silakan coba aja teman-teman sekalian. Karena Harvest Moon Wonderful Life ini cukup autis juga dulu Uncle pada saat di era itu, mainin di era PS2 dengan sabar banget, dengan loading yang lama, frame drop gitu kan di PS2 dulu. Tapi it was worth it. Jangan lupa untuk like dan komen. Dan kira-kira episode berikutnya kita bahas apa ya? Another Harvest Moon atau game lain? Yang penting subscribe dan like dan share dulu. Jangan lupa nyalain loncengnya. Nanti kita akan bertemu di episode dan video berikutnya. Thank you guys.